Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, para ustadz ustadzah di malam hari ini insya Allah kita akan masuk pembahasan maf'ul mutlak ya. Nah, yang sudah belajar sorof insya Allah materi ini akan lebih mudah karena kita membahas tentang masdar. Masdar dari sisi ilmu sorofnya, tapi dia berposisi sebagai maf'ul mutlak di dalam sebuah kalimat ya. Tapi dia masdar gitu. Nah, hanya saja masdar itu kan bukan posisi kalimat ya. Di dalam ilmu nahwu, dia dilihat dari sisi ilmu sorofnya namanya masdar. Nah, nanti secara nahwu, dia disebut sebagai maf'ul mutlak, itu masdar. Nah, kita masuk. Nah, apa itu masdar? Masdar itu adalah huwal ismu, dia adalah isim. Jadi masdar itu dia isim. Al-mansubu yang dinasobkan, alladzi yaji'u yang dia datang, salisan urutan ketiga, fi tasrifil fi'li. Jadi masdar itu urutan ketiga dalam tasrifan kan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Itu kan urutan ketiga. Pertama fi'il madi, kedua fi'il mudhari, ketiga masdar. Jadi masdar itu isim yang dia datang di urutan ketiga di dalam tasrifan fi'il. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya fataha yaftahu fathan. Fataha fil madi yaftahu mudhari. Fathannya ini masdarnya. Dalam kamus juga sama. Kamus itu mesti berurutan madi mudhari masdar. Satu baris. Madi mudhari masdar dalam kamus. Kemudian soma yasumu sauman. Puasa ya. Nasoro yansuru nasron. Ini masdar. Madda yamuddu maddan. Goza yagzu gozwan. Madda itu membentangkan. Goza itu menyerang. Goza yagzu gozwan. Nah, nah, jadi ini berkaitan dengan masdar. Jadi masdar itu isim yang datang urutan ketiga dalam tasrif. Nah, makanya kenapa kita perlu belajar ilmu sorof? Karena nahwu dan sorof itu akan saling berkaitan satu sama lain. Nah, makanya kemarin kita belajar sorof sudah sampai ya di tasrifan bab kedua. Sudah masuk bab ketiga juga untuk sulasi mujarrad. Nah, dalam tasrifan itu mesti kita akan ketemu terus namanya masdar. Nah, kita bahas masdar sedikit, meskipun ini belum dibahas di dalam ilmu sorof yang kita pelajari ya. Jadi masdar itu ada dua jenis. Ada masdar simai, ada masdar kiasi. Masdar simai itu apa? Masdar yang perubahan katanya itu dia nggak ikut pola. Tapi memang dari orang Arab begitu pengucapannya. Sehingga kita tidak bisa menebak ini ikut pola fa'lan misalnya seperti itu. Sebagaimana yang saya sampaikan dalam kelas sorof ya, bahwa masdar untuk sulasi mujarrad yang fi'il madinya 3 huruf harus buka kamus. Karena dia simai dari orang Arabnya begitu. Tidak mesti wazannya fa'lan.
Nah, meskipun kebanyakan berwazan fa'lan. Nah, kalau kiasi, dia tinggal kita ikutkan pola. Kita pernah tahu polanya apa sekali, ya begitu terus masdarnya, akan modelnya begitu. Jadi kita nggak perlu buka kamus untuk kemudian tahu masdarnya apa nih yang model kiasi ini. Nah, terus yang simai itu ada di mana? Nah, dia ada pada fiilnya yang 3 huruf. Kalau fiilnya 3 huruf, maka masdarnya harus buka kamus. Tidak pasti ikut wazan fa'lan. Tapi kalau fiil madinya 4 sampai 6 huruf, maka dia kiasi. Tinggal kita ikutkan polanya saja. Nah, maka nanti dalam pembelajaran sorof kita, ini kan bahas sulasi mujarot sekarang. Yang fiil madinya 3 huruf. Selesai yang 3 huruf, kita akan bahas yang fiil madinya 4 huruf, 5 huruf, kemudian 6 huruf. Karena fiil itu kan paling sedikit 3 huruf, paling banyak 6 huruf. Gitu. Nah, untuk yang 3 huruf, maka sifatnya simai masdarnya. Harus buka kamus. Tapi kalau fiil madinya 4 sampai 6 huruf, cukup kita ingat polanya saja. Apa pola masdarnya? Nah, contoh yang masdarnya simai misalnya. Ya. Ini kan fiil madinya 3 huruf semua. Nasoro, doroba, fataha, alima, hasuna, hasiba. Nah, maka han. Alima masdarnya ilman, bukan alman. Sebentar ya, ini jaringannya. Suaranya lancar atau putus-putus? Di saya lancar Ustadz, Alhamdulillah. Lancar ya. Alhamdulillah lancar Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, kalau alima masdarnya ilman, ilmu. Kalau kita sering mengatakan ilmu, ilmu itu dari kata ilm, masdar dia. Nah, kenapa bukan alman? Kan kalau di tasrifan kan di pelajaran sorof masdar itu wazannya fa'lan. Nah, sekali lagi karena fiil yang madinya 3 huruf, masdarnya simai. Tergantung orang Arab mengucapannya bagaimana. Nah, orang Arab ketika mereka mengucapkan masdar dari kata alima, ilman, bukan alman, seperti itu. Kemudian untuk hasuna, masdarnya husnan, bukan hasnan. Hasiba, masdarnya husbanan, bukan hasban. Nah, karena kembali lagi ini namanya simai. Kalau masdarnya yang 3 huruf. Gitu. Nah, bagaimana contoh yang fiilnya 4 huruf misalnya? Maka dia punya pola masdar. Jika fiilnya berwazan af'ala untuk fiil madinya, maka pasti masdarnya wazannya if'alan. Contohnya apa? Akroma. Ini kan wazannya af'ala. Maka masdarnya ikroman. Ikut wazan if'alan. Apalagi yang fi'il madinya 4 huruf. Contohnya wazannya fa'ala. Contohnya adalah farroha. Kalau fa'ala masdarnya taf'ilan. Farroha tafrihan. Kemudian ada lagi yang berwazan fa'ala fil madinya. Maka masdarnya nanti mufa'alatan. Contohnya qotala. Masdarnya muqotalatan. Nah, jadi fil madi yang 4 huruf itu wazannya ada 3. Ada yang ikut af'ala, ada yang ikut fa'ala, ada yang ikut fa'ala. Nah, nanti
perubahannya bentuknya seperti apa lebih detail nanti insya Allah kalau sudah sampai materi ini ya di kelas sorof insya Allah. Nah, jadi ini kiasi ya, tinggal diikutkan pola. Nah, jadi fi'il madhi yang 4 huruf itu wazannya ada 3. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Yang 5 huruf nanti ada 5 bentuk fi'ilnya, 5 bentuk pola. Yang pertama adalah infa'ala. Maka masdarnya infi'alan. Contohnya inkasaro, masdarnya inkisaron. Kalau ifta'ala polanya maka masdarnya ifti'alan. Ini tambahkan. Contohnya ijtama'a maka masdarnya ijtima', ijtima'an, ijtima'un. Makanya kita sering mendengar ijtima' ulama gitu. Nah, ini dari kata ijtama'a yastami'u ijtima'. Kemudian berikutnya tafa'ala. Masdarnya nanti tafa'ulan. Contohnya takassaro, masdarnya takassuron. Nah, terakhir yang fi'il madinya itu 6 huruf. Apa wazannya kalau 6 huruf? Contohnya istaf'ala. Nah, masdarnya kalau istaf'ala adalah istif'alan. Contohnya misalnya istaghfaro. Kita sering mengucapkan istighfar. Maka kalau istaghfaro masdarnya istighfarun. Istighfaron. Itu kan ikut wazan istif'al. Nah, kalau di sini contohnya istakhroja. Maka masdarnya ikut istif'al. Menjadi istikhrojan. Nah, ini sekilas tentang masdar ya. Jadi masdar ada 2 jenis. Simai. Kalau simai itu berarti fi'il madinya dia 3 huruf. Kalau kiasi, fi'il madinya itu untuk yang 4 huruf, 5 huruf, sama 6 huruf. Tinggal dihafalkan polanya saja. Tinggal diikutkan pola. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan fungsi dari maf'ul mutlak. Kenapa ada maf'ul mutlak dalam satu kalimat? Kenapa ada masdar dalam satu kalimat? Maka hadirnya maf'ul mutlak itu punya 3 fungsi. Yang pertama, dia menjadi taukid untuk menguatkan makna. Gitu. Untuk menguatkan makna. Nah, silakan yang mau izin ya. Nah, contohnya jalasa aliyun julusan. Nah, di sini ada kata julusan. Julusan ini masdar dari kata jalasa. Jadi jalasa yajlisu julusan. Nah, mungkin yang ngajar anak-anak kan sering mengatakan julusan. Maka kalau ada masdar dan masdar itu berasal dari fiil yang di awal, maka masdar di sini posisinya menjadi maf'ul mutlak dan wajib kita nasabkan. Contohnya ini ya, jalasa aliyun julusan. Artinya Ali betul-betul duduk gitu. Untuk menguatkan makna fiilnya supaya menghilangkan keraguan juga terhadap orang yang kita ajak berbicara. Jadi fungsi pertama adalah sebagai taukid untuk menguatkan makna. Nah, contoh lagi misalnya zahaba Zaidun ilal madrasati zahban atau zahaban masdarnya. Nah, zahban ini masdar dari kata zahaba. Zahaba fi'il madinya, zahban masdarnya. Kalau kita ketemu masdar, kemudian fiilnya ada di awal, maka masdar di situ jadi maf'ul mutlak posisinya.
dan harus dinasoh. Contohnya ini, zahaba Zaidun ilal madrasati. Artinya Zaid betul-betul pergi ke sekolah. Nah, itu secara terjemahan nanti begitu. Untuk menguatkan makna. Contoh lagi, akala Zaidun al-fakihata aklan. Aklan masdar dari kata akala. Berarti terjemahannya Zaid betul-betul makan buah, fakihah, buah. Contoh lagi, syariba Zaidun al-qahwata syurban. Zaid betul-betul minum kopi. Nah, jadi ini fungsi pertama. Hadirnya masdar menjadi maf'ul mutlak untuk menguatkan makna fi'ilnya. Fungsi yang kedua adalah untuk menjelaskan jenis pekerjaannya, bentuk pekerjaannya. Misalnya kan ada kalimat jalasa Zaidun, jalasa Aliun. Ali duduk. Cuman kita ingin mengatakan bagaimana posisinya Ali ketika duduk. Seperti apa duduknya Ali. Maka kita hadirkan masdar di situ. Contoh, jalasa Aliyun julusal maridi. Ali duduk seperti duduknya al-marid, orang sakit. Maka julusa di sini dia jadi maf'ul mutlak. Al-maridi mudhaf ilaih. Contoh lagi, qara'a Aliyun al-kitabata. Ali membaca kitab qira'atan sari'atan harusnya ya, bukan sari'an. Maka qira'atan ini kan masdar dari kata qara'a di awal. Nah, maka qira'atan di sini jadi maf'ul mutlak, sari'atan nanti jadi naat dari qira'atan. Nah, Ali membaca kitab qira'atan sari'atan dengan bacaan yang cepat. Nah, bagaimana keadaan bacaannya si Ali? Lambatkah, cepatkah, seperti itu. Maka kita kasih masdar. Kemudian ijtahada Aliyun fid dirasati ijtihadan syadidan. Ali bersungguh-sungguh di dalam pelajarannya. Ijtihadan syadidan. Artinya dengan kesungguhan yang sangat bersungguh-sungguh seperti itu. Nah, ini ya masdar ijtihadan, masdar dari kata ijtihada. Masya Aliyun masyan but'an. Ali berjalan masyan but'an, dengan perjalanan yang lambat ya. But'an itu lambat. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membedakan untuk menguatkan fiil dan menjelaskan bentuk pekerjaannya? Maka caranya, kalau masdar itu dikasih mudhof ilaih atau diberikan naat, maka berarti fungsinya untuk menjelaskan bentuk pekerjaan. Tapi kalau masdar itu tidak dikasih naat, tidak diberikan mudhof ilaih, berarti kembali ke fungsi yang pertama, yaitu untuk menguatkan makna fiilnya. Nah, nanti identifikasinya begitu. Nah, fungsi yang terakhir adalah untuk menjelaskan bilangannya. Berapa kali dia melakukan perbuatan itu gitu. Maka kita datangkan masdarnya. Contoh, doroba Zaidun al-khosyaba. Zaid mukul kayu. Khosyaba kayu. Berapa kali dia pukul? Dorbataini. 2 pukulan. Maka dorbatain dia jadi maf'ul mutlak. Kemudian taghayyara launul ma'i taghayyuraini. Taghayyara berubah, launul ma'i warna air. Nah, berapa kali berubahnya? Taghayyuraini. 2 kali perubahan.
Doroba Zaidun amron dorbatan wahidatan. Atau dorbatan saja sebenarnya. Atau wahidatan juga nggak apa. Zaid mukul Amr. Berapa kali dia mukul? Dorbatan, satu kali pukulan. Seperti itu. Dorbatan wahidatan, satu kali pukulan. Kemudian soha fauzan soihatan wahidatan. Fauzan itu soha berteriak. Berapa kali dia berteriak? Soihatan wahidatan. Dengan satu kali teriakan. Sebentar ya. Nah, Mustamir. Baik. Nah, ini selesai berkaitan dengan masdar atau maf'ulun mutlak ya. Jadi kalau dia hadir dalam satu kalimat, nah maka dia jadi maf'ul mutlak. Nah, cuma nanti cara penerjemahannya tergantung fungsinya sebagai apa di situ. Apakah untuk menguatkan fiilnya, menjelaskan bentuk pekerjaannya, atau menjelaskan jumlah bilangan pekerjaan itu. Nah, maka nanti tergantung ketiga hal tersebut ketika kita akan menerjemahkan satu kalimat. Misalnya dalam Quran itu ada kalimat begini. Wa kallamallahu Musa. Ada kalimat ya di Quran itu. Wa kallamallahu Musa. Kemudian takliman. Ada kalimat begini dalam Quran itu. Wa kallamallahu Musa takliman. Nah, lafaz takliman ini kan masdar dari kata kallama. Nah, berarti nanti kita i'rab. Kenapa jadi baca takliman? Karena dia jadi maf'ul mutlak. Allahunya jadi fa'il, Musanya maf'ulun bih. Nah, artinya apa? Allah betul-betul berbicara kepada Musa. Begitu. Allah berbicara kepada Musa. Nah, kalau kalamallahu Musa, mungkin akan ada keraguan di situ gitu. Benar nggak ya seperti itu? Tapi di situ Allah tambahkan lafaz maf'ul mutlak untuk menguatkan kalimat tersebut supaya hilang keraguan. Nah, jadi taukid gitu. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait maf'ul mutlak ya. Sebelum kita masuk ke contoh i'rab. Silahkan. Ya, Pak Ustadz, pertanyaan. Oh, boleh Ustaz. Silakan. Jadi penyebutan maf'ul mutlak itu hanya pada susunan kalimat ya Pak Ustadz. Yang sebetulnya itu adalah masdar, begitu Pak Ustadz. Iya, betul Ustaz. Jadi kita mau sebut masdar itu kan kata yang digunakan ketika belajar sorof seperti itu. Tasrif. Tasrif. Nah, nanti kalau dalam hal mengi'rab kalimat kita sebut dia maf'ul mutlak kedudukannya begitu. Baik. Nah, Syukran Ustaz. afwan. Yang lain ada? Silahkan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah, contoh i'rabnya bagaimana? Sama seperti biasa kan? Gitu. Jalasa fi'il madi mabni fathah. Nah, aliyun jadi fa'il, rofa isim mufrad tandanya dhammah. Julusan maf'ul mutlak, nasob tanda nasobnya fathah gitu. Jalasa aliyun julusal maridi, maka jalasanya fil madi mabni fathah.
Aliun, fa'il, rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Julusa, maf'ul mutlak, nasob, tanda nasobnya fathah dan dia mudhof. Al-maridi, mudhof ilaih, jer, dia isim mufrad, tanda jernya kasroh. Doroba Zaidun al-baba dorbataini. Dorobanya fil madi mabni fathah. Zaidunnya fa'il, rofa, isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Al-baba maf'ulun bi, nasob, isim mufrad, tanda nasobnya fathah. Dorbataini dia jadi maf'ul mutlak. Nasob, musanna, tanda nasobnya iya ya. Ya, karena dia musanna itu. Dorbataini kan dari kata dorbatan. Nanti bisa jadi tambahan begini bahwa kalau yang masuk di bilangan nanti masdarnya itu diikutkan ke wazan fa'latan nanti. Nah, dirubah ke wazan fa'latan. Doroba itu kan masdarnya dorban aslinya. Masdarnya dorban. Nah, kalau dia mau difungsikan sebagai maf'ul mutlak untuk menjelaskan bilangan dorban ini ya, maka kata dorban ini diikutkan ke wazan fa'latan menjadi dorbatan. Dorbatan itu ya dia juga masdar gitu untuk difungsikan menguatkan makna untuk menjelaskan bilangannya. Nanti dari dorbatan kan bisa dirubah jadi dorbata ini kalau mau 2 kali pukulan seperti itu. Nah, nah itu sedikit tambahan ya berkaitan dengan dorbata ini. Padahal masdarnya doroba itu kan dorban. Maka nanti dirubah ke wazan fa'latan karena fungsinya untuk menjelaskan bilangan pekerjaan tersebut. Nah, oke. Kalau tadi ada contoh ya, sekarang kita latihan sama-sama. Baik, terjemahannya sonnafal alimu tasnifan katsiran. Sonnafa itu menyusun ya atau membuat bisa. Makanya ada musonnif kan? Penulis kitab atau penyusun. Sonnafal alimu, orang alim itu menyusun tasnifan kasiran. Mungkin kita tambahkan maf'ulun bi. Misalnya atau gini aja dulu nggak apa-apa biar nggak rubah-rubah. Jadi orang alim itu menyusun tasnifan kasiran dengan susunan yang banyak seperti itu. Baik, kita irob sama-sama. Sonnafa ini fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi kan? Al-alimu jadi apa? Fa'il. Fa'ilnya. Oke, tasnifan jadi apa? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Kenapa kita yakin dia maf'ul mutlak? Karena tasnifan ini masdar dari kata sonnafa. Sonnafa yusonnifu tasnifan. Kemudian ada kata kasiron di sini. Na'at Dia jadi na'at. Ya, dari tasnifan kasiron. Nah, itu i'rabnya ya. Kita lihat di sini. Kemudian yadribu tiflu al-baba. Anak kecil itu memukul pintu dorban syadidan dengan pukulan yang kuat. yang kuat. Nah, yadribu fi'il apa? Madi Mudhari. Mudhari ya. Doroba yadribu yadribu. korban. Atiflu jadi apa? Fa'il Fa'ilnya. Al-baba maf'ulun bih maf'ul bi. Dorban mutlak. maf'ul mutlak. Ya, kenapa dia maf'ul mutlak? Karena dia masdar dari kata yadribu. Doroba yadribu dorban. Syadidan jadi apa? Na'at Na'at. Astamir.
Kita lewati ini. Nah, sekarang kita coba kasih masdar ya. Tadi sudah ya. Sonnafal alimu titik-titik kasiron. Apa masdar dari kata sonnafa? Tapi kayak Apa tadi? Tasnifan. Tasnifan ya. Wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sonnafa yusonnifu tasnifan. tasnifan. Dorobar rojulu aduwahu. Kasih masdar qawiyan. Apa masdarnya doroba? Dorban. Dorban. Si dorban. Si dorban. Nah, yadribu tiflul baba. Ini sudah ya. Apa tadi? Yadribu dorban juga ya. Dorban juga. Ijtahada talibu lin najahi fil imtihan. Istahada masdarnya apa? Ifta'ala yafta'ilu ifti'al. Berarti ijtahada yajtahidu Istihadan. Dan ijtihad ya. Hanya mungkin sering dengar kata ijtihad. Nah, ijtihadan. Berarti ijtahadat talibu ijtihadan lin najahi fil imtihan. Jadi siswa itu betul-betul berusaha lin najah untuk lulus fil imtihan dalam ujian. Jalasal mut'abu, telah duduk mut'ab, orang yang kelelahan itu. Apa masdarnya jalasa? Bukan. Julusan. Berarti jalasal mut'abu julusal maridi. Maridi nanti jadi mudhaf Mudah ilaih. ilaih. Akramar rajulu dhaifahu. Laki-laki itu memuliakan tamunya, dhaifahu. Akroma wazannya af'ala. Af'ala yuf'ilu if'al. Berarti akroma yukrimu ikroman. ikroman. Ikroman aziman. Aziman nanti jadi nah. Jalasal ustadu. Masdarnya jalasa. Julusal alimi. Jadi ustadz itu duduk seperti duduknya orang alim ya, orang berilmu. Nah, terakhir yanamu amrun, amr itu sedang tidur. Masdarnya yanamu. Nauman. Nama Nauman. yanamu nauman. Yanamu amrun naumal maliki. Amr tidur seperti tidurnya Malik, raja. Nah, begitu. Nah, alhamdulillah selesai. Nah, nanti maf'ul min ajli ini bahasan nanti di pekan depan insya Allah. Maf'ul min ajli nanti dia juga pakai masdar. Maf'ul min ajli itu juga masdar. Tapi nanti insya Allah kita akan bisa membedakan mana masdar untuk maf'ul mutlak dan mana masdar untuk maf'ul min ajli. Insya Allah ada perbedaannya nanti. Punya fungsi masing-masing. Punya tempat masing-masing. Atau bahasanya punya ciri masing-masing sehingga kita bisa membedakan. Meskipun sama-sama masdar, tapi nanti ada ciri khusus yang membedakan keduanya insya Allah. Nah, nanti bahasan pekan depan insya Allah tentang maf'ul min ajli. Nah, selesai materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Ada Ustadz. Tadi doroba itu kalau biasa tidak pakai bilangan menjadi dorban, tetapi kalau untuk bilangan berubah menjadi dorbatan. Begitu Ustaz? Betul. Diikutkan wazan fa'latan. Ya, syukran Ustaz. Wah. Mau tanya Ustaz? Iya, Ustaz.
Fadol Ustaz, silahkan. Tadi kan kalau satu itu dorbatan, kalau dua dorbata ini, kalau tiga dan tiga itu apa Ustaz ya? Disebutkan angkanya dulu Ustaz. Misalnya Oh, salah salasa satan. dorbatin gitu. Oh, salasa, bukan Nah, salah satan ya, salasa. salasa. Oh iya, Gitu. sekian Ustaz. Hafal. Nanti kalau 3 ke atas sebutkan angkanya dulu baru. Tapi nanti i'robnya dorbatin itu misalnya ya. Nanti dia jadi mudhof ilaih. Sementara salasa arba'a ke atas nanti dia jadi naib maf'ul mutlak. Pengganti maf'ul mutlak. I'robnya nanti begitu Ustaz. Insyaallah. Gitu. Karena dorbahnya nggak mungkin kita jadikan maf'ul mutlak gitu. Karena dia jadi mudhof ilaih di situ. Misalnya doroba zaidun amron salasa dorbatin. 3 pukulan. Maka dorobanya fil madi, zaidnya fa'il, amron maf'ulun bih. Salasa i'robnya sebagai naib maf'ul mutlak. Pengganti maf'ul mutlak. Dorbatinnya nanti jadi mudhof ilaih. Begitu Ustaz. Untuk yang 3 ke atas ya. Cara mengi'robnya. Kita masih ada waktu insya Allah. Kalau ada silahkan. Ada pertanyaan di kolom chatting, Pak Ustadz. Afan. Apa ada maaf suara saya kedengaran? Dengaran ya? Dengaran, Pak Ustadz. Oh, iya. Apa ada maf'ul mutlak yang tidak diambil dari fiilnya? Nah, sebentar, saya bukakan sekalian. Oke. Kelihatan ininya PDF-nya? Kelihatan, Pak Ya. Ustadz. Oh. Hmm. Afwan Ustadz bertanya sekalian tentang itu maf'ul mutlak Ustadz biar Iya, sekalian jawab. boleh, Maf'ul boleh. mutlak itu apa dia memang mesti masdar ya Ustadz ya? Mesti ngambilnya dari masdar ya, dari fiil yang sebelumnya di depannya. Betul, betul. Oh iya. Benar. Nah, Ustadz, syukran. Oke. Baik, pertanyaan Bu Afifah saya jawab di sini ya. Ini ada dalam kitab Nahwu Tatbik. Nah, biar jadi sambil referensi, masih ada waktu insya Allah. Tentang al-maf'ulul mutlaqu ya.
tentang maf'ul mutlak. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Jadi maf'ul mutlak itu apa? Huwal masdarul muntasibu tauqidan li amilihi au bayanan li nau'ihi au adadihi. Fungsinya yang tadi ya. Jadi masdar itu adalah yang dinasab tauqidan, fungsinya sebagai taukid, li amilihi untuk amilnya, maksudnya fiilnya, au bayanan li nau'ihi atau untuk menjelaskan jenis pekerjaannya, au adadihi atau jumlah pekerjaannya, bilangan tadi ya. Kemudian aksamul maf'ulil mutlaki, pembagian maf'ul mutlak. Yanqasimul maf'ulul mutlaku ila salasati aksamin. Maf'ul mutlak itu terbagi menjadi 3 fungsi tadi ya. Muakkidun lil amili atau muakkidin juga boleh. 3 fungsi yang tadi ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan tentang ma yanubu anil masdari. Apa yang dia menggantikan dari masdar. Yanubu anil masdari fil intisobi alal maf'ulil mutlaki asyaun ya. Ahamuha sab'atun. Jadi bisa tidak masdar dari fiil yang di awal, maksudnya begitu. Apa yang pertama? Yang pertama itu muradiful masdari. Jadi bukan dari masdar yang di awal gitu, tapi maknanya sama. Nah, contohnya begini. Misalnya jalastu qu'udan. Harusnya kan jalastu julusan gitu. Tapi yang muncul bukan jalastu julusan, tapi jalastu qu'udan. Nah, sementara jalasa itu kan artinya duduk. Qu'udan ini dari kata qo'ada. Qo'ada itu juga artinya duduk gitu. Jadi boleh tidak dari fiil yang di awal, tapi syaratnya harus satu makna gitu. Harus satu makna. Meskipun beda fiilnya, tapi boleh satu makna seperti itu. Contoh lagi, kumtu wukufan. Harusnya kan kumtu kiaman gitu. Tapi ini ndak, pakai wukufan. Wukufan dari kata wakofa yakifu wukuf. Wakofa itu bisa artinya berhenti, bisa juga berdiri gitu. Maka wukufan ini kan bukan masdar dari kata koma gitu. Tapi semakna, muradif, sinonim gitu. Maka dia bisa jadi maf'ul mutlak seperti itu. Sama ya, farahtu jadalan. Farahtu juga atau farihtu ya. Farihtu jazalan. Harusnya kan farihtu farhan gitu. Tapi ini jazalan karena maknanya sama dengan fariha seperti itu. Sama-sama senang gitu ya. Jadi boleh untuk masdar maf'ul mutlak itu tidak dari fiil yang di awal, tapi syaratnya tadi ya. Syaratnya harus sinonim, muradif, apalagi maknanya sama dengan fiil yang di awal. Nah, nanti untuk selanjutnya yang ini ke bawah akan dibahas insya Allah di materi di tingkat berikutnya insya Allah. Nanti kita pakai Al-Munir jilid 2 karena di sana banyak soal latihannya insya Allah. Begitu Bu Afifah ya jawaban saya. Jadi boleh saja. Tapi syaratnya tadi harus sama fiilnya. Nah, terjawab insya Allah. Alhamdulillah. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Silahkan. Kita manfaatkan waktu yang ada. Afwan Ustadz mau tanya, Ah, boleh, eh, boleh. Silahkan. kalau gimana ya, kalau membahasakan apa sih namanya? Contoh kayak ini deh, kayak maf'ul bih itu kan kalau misalkan kayak susunan di kalimat bahasa Indonesia gitu ya, kan dia Objek. objek gitu Ustadz. Mm-mm. Maf'ul mutlak itu sebagai apa ya Ustadz ya? Dalam bahasa Indonesia mungkin tidak ada Bu.
Oh, nggak Itu. ada ya. Nah, itulah jadi bahasa Arab itu emang lebih banyak kedudukan posisinya seperti itu. Emang lebih luas berarti ya Ustadz ya. Heeh. Oh ya, ya. Paham Ustadz. Nah, Berarti memang maf'ul mutlak tuh memang kayaknya mesti dari kalimatnya ya Ustadz ya. Kejelasannya itu dari susunan kalimatnya ya gitu ya. betul. Nah, ya. Nah Ustadz, syukran. Afwan. Kalau ini kita coba manfaatkan waktu ya. Ini banyak soal latihan juga sebenarnya di sini. Ini tapi sudah ada jawabannya ya. Kita cari yang lain coba. Nah, kita bahas ini saja biar nanti tergambar juga ya. Nah, ini ada banyak ayat Quran ya. Kita ambil kalimatnya, kemudian kita cari maf'ulun mutlaknya. Ini dalam Quran ya. Nah, ini contoh misalnya di poin ketiga ini ya. Misalnya kalimat wa kallamallahu Musa takliman. Nah, maka takliman ini kan masdar dari kata kallama ya. Nanti jadi maf'ul mutlak ya. Kemudian wa aradna jahannama yauma idil lil kafirina ardon. Nah, maf'ul mutlaknya yang mana? Ardon ini ya. Karena dia masdar dari kata arodo ini. Kemudian fajama'nahum jam'an nomor 5 ini ya. Maka mana maf'ul mutlaknya? Jam'an ini dari kata jama'a. Jama'a yajma'u jam'an. Di ayat Quran banyak sekali kita akan ketemukan maf'ul mutlak. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat 1. Inna fatahna laka fatham mubinan. Nah, mana masdarnya? Fathan ini ya. Dari kata fataha yaftahu fathan. Nah, mubinan jadi naat ya. Nah, mubinan jelas. Kemudian wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, ini maf'ul mutlaknya tabarruja. Nah, ini kan menjelaskan sifat ya, karena dikasih mudhaf ilaih. Jadi jangan kamu tuh bertabarruj. Nah, dikasih sifat sama Allah biar jelas tuh tabarruj yang seperti apa yang dilarang gitu. Tabarrujnal jahiliyah. Tabarrujnya orang-orang jahiliyah seperti itu. Jadi tabarruj kan masdar dari kata tabarroja. Tabarroja ya tabarroju tabarruj. Kemudian mana lagi misalnya? Bis ya. Nah, ini nanti kita bahas di tingkat kedua insya Allah yang lain-lain. Nah, ini yang pertanyaannya Pak Novan tadi ya kayaknya. Yang 3 ke atas. Ini ada di poin ke-3 ini ya. Misalnya dorobtu Zaidan salasa dorbatin. Nanti di Al-Munir 2 itu di akhir kita akan belajar tentang kaidah angka. Terus angka satuan bagaimana, puluhan bagaimana seperti itu. Maka dorobtu Zaidan salasa dorobatin gitu ya, atau dorbatin misalnya. Maka nanti yang jadi aslinya kan masdarnya yang ini gitu. Nah, tapi nanti salasa ini yang jadi naib maf'ul mutlak ya. Makanya dikatakan di sini maf'ulun mutlakun naibun anil masdar. Nah, dia naib masdar salasa ini. Nanti dorobatinnya jadi mudhof ilaih. Artinya 3 ke atas nanti didahulukan daripada masdarnya. Kemudian dia jadi naib maf'ul mutlak seperti itu. Misalnya dalam ayat Quran fajlidu kulla wahidin minhuma, maka jilidlah masing-masing dari keduanya itu mi'ata jaldatin.
Nah, mi'ata ini kan 100. Maka mi'ata ini nanti jadi naib maf'ul mutlak. Jaldatinnya nanti jadi mudhaf ilaih. Nah, insya Allah. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari malam hari ini. Insya Allah nanti bertahap belajar kita ya. Insya Allah. Nah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Silahkan. Saya ada waktu 3 menit. Insya Allah. Nah, intinya sebagaimana yang saya sampaikan di awal ya, bahwa nahwu dan sorof itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, makanya kita pelajari dua-duanya, nahwu kita pelajari, sorof kita pelajari. Nah, cuman kan kita belajarnya seminggu sekali. Jadi butuh memang istiqomah, kesabaran seperti itu, dan terus murojaah. Ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari malam hari ini. Insya Allah kita sambung di hari Jumat malam untuk Al-Munir 2-nya. Dan kita ketemu di Ahad pagi untuk sorofnya. Senin malam untuk nahwunya ya. Insya Allah. Nakhtatim darsana subhan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Oh iya. Hilang Ustadz. Oh, suaranya hilang. Tadi sempat hilang Ustadz. Oh, afwan. Ini jaringan memang naik turun. Ya. Baik, Iya. cukup ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.